Halo teman-teman, dalam beberapa minggu terakhir, sayangnya kita melihat banyak sekali pola yang mengkhawatirkan di mana masyarakat justru menyakiti sama masyarakat sipil yang lainnya. Misalnya fenomena bounty hunter yang baru-baru ini terjadi dan puncaknya sayangnya harus terjadi di Bogor di mana kelompok teman-teman komunitas transpuan harus mengalami persekusi. Kemudian di Tabanan ada seorang bapak yang harus meninggal dihabisi massa begitu ya karena mencuri 1 ekor ayam. Di Purwakarta juga teman-teman ada seorang satpam yang menjadi korban kekerasan sekelompok remaja SMP begitu ya ketika tangannya diborgol dan beliau diceburkan ke dalam waduk. Dan baru-baru ini di Jakarta juga terjadi di daerah Matraman di mana warga lokal Matraman begitu ya bentrok dengan kelompok masyarakat dari timur Indonesia. Nah, kasus ini berbeda-beda teman-teman, tapi pertanyaan yang muncul itu tuh sebenarnya sama. Kenapa sih kekerasan kok akhir-akhir ini tuh seperti dinormalisasi gitu, sebagai seakan-akan cara menyelesaikan masalah gitu ya. Bahkan hal ini juga diperparah dengan otoritas pemerintah yang semacam melegalisasi perbuatan ini gitu ya, dengan mengadakan sayembara memburu begal gitu yang diadakan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi gitu. Nah, penjelasan dari fenomena ini sebenarnya sudah dijelaskan oleh salah satu pejabat kita, Menteri Hak Asasi Manusia Bapak Natalius Pigai. Nah, menurut Pak Natalius Pigai ini, meningkatnya aksi main hakim sendiri sebenarnya berkaitan dengan munculnya kebijakan atau program yang memberi kesan bahwa tindakan kekerasan bisa dibenarkan gitu ya. Misalnya tadi sayembara yang diadakan oleh pemerintah Jawa Barat untuk memburu begal. Ada juga beberapa ahli yang mengatakan bahwa ya kejadian ini basically terjadi karena banyaknya public distrust gitu di masyarakat, di mana masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan sistem yang ada gitu ya. Dengan sistem penyelesaian yang ada. Nah, argumen ini menarik, tapi video kali ini kita ingin mencoba memahami fenomena tersebut lebih dalam, dan kita bisa melihatnya melalui teori psikologi sosialnya Albert Bandura. Nah, menurut Bandura tahun 1978 melalui social learning theory, dia menjelaskan teman-teman, basically bahwa manusia itu belajar bukan hanya melalui pengalaman pribadi, tapi juga melalui observasi. Nah, orang melihat perilaku, kemudian menilai konsekuensinya, dari menilai konsekuensi itu, kemudian meniru apabila perilaku tersebut terlihat efektif gitu ya, atau mendapatkan penghargaan atau insentif tertentu. Nah, yang sering disalahpahami adalah Bandura tidak hanya berbicara apakah misalnya anak yang meniru orang tuanya atau anak yang meniru gurunya gitu ya, tapi Bandura tuh juga menjelaskan bahwa model ini sebenarnya berlaku untuk orang-orang yang memiliki misalnya status lebih tinggi, otoritas lebih tinggi, atau memiliki kekuasaan begitu ya. Nah, dalam konteks tersebut berarti sebenarnya teori Bandura ini juga berlaku ke rakyat dengan penguasanya gitu ya. Artinya rakyat juga sebenarnya bisa meniru apa yang dilakukan penguasanya. Nah, sekarang coba kita refleksi. Kalau masyarakat berulang kali melihat aparat yang melakukan kekerasan, pejabat yang justru membenarkan atau melegitimasi kekerasan itu sendiri gitu ya, belum lagi banyaknya penegakan hukum yang lemah, pelaku kekerasan justru malah mendapatkan hukuman yang ringan atau tidak setimpal gitu ya, atau bahkan mendapat dukungan publik, diundang di podcast-podcast dan menjadi viral. Nah, maka pesan yang diterima masyarakat bukan lagi kekerasan itu salah, tapi kekerasan boleh dilakukan dalam kondisi tertentu gitu. Nah, inilah proses observational learning. Nah, kita masuk contoh-contoh di Indonesia misalnya. Misalnya masyarakat melihat kasus Verdi Sambo, seorang pejabat Polri yang terbukti begitu ya, membunuh bawahannya sendiri. Kemudian ada oknum aparat penegak hukum yang melindas masyarakat sipil, dalam hal ini misalnya Afan Kurniawan gitu, lalu hukumannya juga tidak setimpal. Lalu belum lagi misalnya kasusnya Andri Yunus gitu, atau dugaan kekerasan
aparat penegak hukum atau pejabat pemerintah lain gitu ya. Atau yang baru-baru ini terjadi teman-teman, inkonsistensi penegakan hukum di mana misalnya seseorang yang tidak terlalu terbukti, tidak terlalu bisa dibuktikan melakukan korupsi gitu ya, mendapatkan hukuman yang sangat berat, sementara ada satu oknum pejabat publik yang terbukti memiliki 74 kg emas gitu di rumahnya, tapi alih-alih dijadikan tersangka malah justru dia dialihkan menjadi saksi. Penanganan kasus yang tadi dianggap tidak konsisten inilah yang kemudian menimbulkan implementasi hukum yang tadi dianggap tidak proporsional begitu ya. Nah, figur publik yang justru mendapat popularitas setelah menggunakan narasi keras terhadap pelaku kejahatan malah justru banyak diapresiasi dan mendapatkan insentif begitu dari apakah itu media gitu ya atau misalnya sosial media, apapun itu gitu. Nah, jadi di sini yang ingin kami tekankan adalah bukan soal kasusnya juga, tapi bagaimana akumulasi kasus tersebut juga berimplikasi terhadap akumulasi pesan yang ditangkap oleh masyarakat gitu ya. Nah, dalam teorinya Bandura tadi, ia menyebutnya sebagai vicarious reinforcement gitu. Yaitu ketika seseorang melihat pelaku kekerasan tidak mendapatkan konsekuensi yang jelas atau bahkan memperoleh dukungan tadi berupa popularitas atau legitimasi gitu ya. Nah, maka orang tuh akan belajar bahwa perilaku tersebut bisa diterima. Nah, disinilah sebenarnya di Indonesian Institute ingin mengatakan bahwa kita tuh punya permasalahan struktural gitu. Bukan sekedar masyarakat itu menjadi lebih emosional atau misalnya masyarakat itu kriminal, masyarakat tidak berpendidikan gitu ya. Tapi memang standar penegakan hukum menjadi tidak jelas gitu, tidak konsisten, tidak proporsional, yang tadi lagi-lagi masyarakat melihatnya sebagai sesuatu yang normal gitu ya, menjadi pesan yang diakumulasi dan kemudian akumulasi itu menjadi semacam percontohan gitu. Nah, kemudian dari situ masyarakat mulai menangkap kesan dan terutama juga pesan gitu ya, bahwa hukum berlaku tergantung dengan siapa pelakunya gitu. Kalau pelakunya pejabat yang punya duit, ya hukumnya nggak apa-apa tumpul gitu kan. Tapi kalau misalkan pelakunya adalah masyarakat sipil yang tidak punya power apa-apa, justru hukum itu menjadi sangat tajam gitu ya. Nah, ketika persepsi seperti itu terus-menerus terbentuk, maka legitimasi negara sebagai satu-satunya alat atau pihak yang bisa menggunakan kekerasan gitu ya secara legal malah justru mulai melemah. Padahal dalam negara hukum, hanya negaralah yang memiliki kewenangan menggunakan kekuatan tertentu gitu ya, melalui tentu saja prosedur yang sah gitu. Nah, begitu masyarakat mulai mengambil alih fungsi tersebut, lahirlah vigilantisme atau main hakim sendiri gitu. Nah, jadi menurut di Indonesian Institute, karena kita selalu memberikan rekomendasi kebijakan di setiap akhir video gitu ya, memang penegakan hukum itu menjadi sesuatu yang masih sangat PR di Indonesia. Jadi memang starting point-nya adalah dari memperkuat fungsi-fungsi institusi untuk penegakan hukum gitu ya. Karena dari situ masyarakat melihat gitu ya bahwa ya kekuasaan efektif, kekuasaan berjalan, kekuasaan adil, sehingga tadi kalau misalkan dikaitkan dengan teorinya Bandura, masyarakat juga bisa mencontoh gitu bahwa kita tidak bisa sewenang-wenang gitu ya melakukan kekerasan terhadap sesama masyarakat atau terhadap siapapun gitu ya. Karena hukum itu berjalan gitu dan berjalannya secara konsisten gitu. Nah, di sini kita juga sebenarnya sedang berbicara tentang perubahan norma sosial. Nah, pejabat publik juga harus menghindari narasi-narasi yang justru melegitimasi kekerasan sebagai solusi atau himbauan yang populis gitu ya, yang justru mematikan prinsip negara hukum dan berpotensi menimbulkan korban yang lain gitu. Nah, lalu juga pemerintah ini atau ya stakeholder pembuat kebijakan gitu ya harus menghentikan kebijakan atau kampanye-kampanye yang justru memberikan insentif terhadap aksi main hakim sendiri gitu. Misalnya ya tangkap si A, si B, si C, kemudian nanti dapat hadiah sekian puluh juta, seperti itu. Nah, dua terakhir teman-teman, di Indonesian Institute akan selalu mendorong untuk
penguatan mekanisme penguasaan independen gitu ya terhadap aparat yang lagi-lagi kerja-kerjanya juga dilakukan oleh teman-teman masyarakat sipil dan juga oleh legislatif. Dan yang terakhir adalah transparansi sebagai proses hukum yang sehat dan adil sehingga penyelidikan itu bisa berjalan dan menghasilkan putusan yang baik begitu. Nah, itu tadi penjelasan di Indonesian Institute soal fenomena main hakim sendiri yang akhir-akhir ini terjadi dan sayangnya itu sangat menyedihkan, menimbulkan banyak korban. Kita juga pengen tahu pendapat teman-teman yang lain seperti apa terhadap fenomena ini, jadi tolong tulis komentar teman-teman di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk melihat kerja-kerja di Indonesian Institute yang lainnya ada di www.theindonesianinstitute.com dan sekarang giliranmu bersuara. Bye-bye!